Ngopi sek lur. Mantap sekali. Sedikit demi sedikit aku udah mulai belajar bahasa Jawa, teman-teman ya. Ya, saya masih di Pulau Jawa hari ini. Kita akan membahas soal hal yang meresahkan masyarakat. Mereka ini sebenarnya sudah lama WA ke saya, "Bang, bahas ini dong soal Purnawirawan TNI yang mendesak MPR untuk menurunkan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia." Kalau kita mengamati hal ini, ya, ini benar-benar hal yang sangat membagongkan. Sangat lucu, teman-teman. Ini kekanak-kanakan sekali, ya. Saya percaya mereka ini para jenderal, ada juga mantan wakil presiden. Saya pikir mereka adalah orang-orang cerdas. Tapi kok kenapa? Karena mungkin kebencian mereka kepada Pak Jokowi dan keturunannya sampai mereka mau menurunkan Gibran dari jabatannya yang benar-benar terpilih berdasarkan konstitusi, yang benar-benar dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia menjadi wakil presiden Republik Indonesia, dan mereka serta-merta mau menggantikan atau menurunkan begitu saja. Ini benar-benar lucu kan, teman-teman? Ya, ini benar-benar lucu dan sangat kekanak-kanakan. Keributan apa lagi yang mereka mau timbul? Kegaduhan apa lagi yang mereka mau ciptakan? Ijazah palsu sudah mulai meredah, mereka masuk ke dalam permintaan mereka yang sangat-sangat terlihat bahwa ini ada unsur apa, teman-teman ya? Aku mau berkata-kata juga takut salah. Ada unsur apa menurut kalian? Ada unsur apa gitu? Coba teman-teman ketik di kolom komentar. Ada unsur apa sebenarnya ya? Ya, banyak yang mengatakan bahwa jika kita mau menyelami cara berpikir mereka, kita akan tenggelam. Jika kita mau memahami cara berpikir mereka, kita sendiri ya akan menjadi stres dengan cara pemikiran mereka. Ya, seharusnya jangan ditanggapi saja. Gak perlu sebenarnya ditanggapi. Mereka beramai-ramai membuat sebuah perkumpulan dan menuntut agar supaya MPR menurunkan wakil presiden yang dipilih rakyat Indonesia berdasarkan dengan konstitusi yang ada. Apa mereka mau melanggar konstitusi yang ada? Ya, ini benar-benar sangat lucu dan sangat kekanak-kanakan, saya bilang. Dan teman-teman ya, kebetulan saya kemarin waktu di Jakarta mempunyai pengalaman. Saya itu dijamu oleh Purnawirawan TNI juga, Kolonel. Mohon maaf jika saya tidak menyebutkan namanya ya teman-teman, karena ini adalah privasi. Dan kemudian sambil ngomong, sambil kita berbincang-bincang, tiba-tiba beliau ditelepon sama Purnawirawan juga TNI yang beliau bintang 2 jenderal, teman-teman. Dan dalam omongan kita, dalam perbincangan kita, percakapan kita di sana, teman-teman, ada hal yang menarik. Ternyata YouTuber Nusantara ini menjadi sorotan para purnawirawan TNI juga. Dan mereka banyak yang setuju support dengan apa yang kami lakukan. Ya, dalam perbincangan itu, ya Bapak ini mengatakan bahwa, ya kami harus support YouTuber Nusantara karena mereka melawan tuh mereka yang saat ini benar-benar ingin membuat gaduh, memecah belah bangsa. Dan Bapak Purnawirawan Jenderal Bintang 2 ini, teman-teman, itu emosi dengan mereka, purnawirawan-purnawirawan lainnya yang memberikan sebuah statement ingin menurunkan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ternyata, teman-teman, mereka purnawirawan TNI itu tidak mewakili purnawirawan TNI yang lainnya. Banyak purnawirawan TNI yang mantan jenderal-jenderal itu, teman-teman, kolonel, itu support penuh kepada pemerintahan hari ini. Jadi mereka yang timbul di media seolah-olah mewakili semua, ternyata mereka ada di luar perkumpulan dari purnawirawan TNI yang saat ini positif mendukung pemerintahan. Dan mereka juga jengkel dengan apa yang dilakukan oleh purnawirawan TNI yang sudah muncul ke publik mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran harus diturunkan.
Makanya ketika saya mendengar, saya langsung jadi semangat. Ya mungkin saja, ini Purnawirawan TNI ini bintang 2 ini, nampaknya dia mau bersuara. Sayang saya waktunya sangat singkat di Jakarta, jadi tidak bisa untuk mewawancarai. Akan tapi mungkin saja itu bisa diorganize oleh mereka di sana untuk masuk ke dalam salah satu konten misalnya Bang Agri yang ada di Jakarta, teman-teman. Kita berharap saja agar semuanya bisa jadi untuk kita sama-sama menyuarakan perlawanan terhadap mereka yang hari ini pengen memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai wakil presidennya. Ya, di sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka Purnawirawan TNI yang kemarin itu menyuarakan bahwa mereka itu pengen Gibran diturunkan, mereka tidak mewakili, teman-teman. Begitu banyak bapak-bapak purnawirawan TNI kita yang benar-benar positif, yang akal sehatnya benar-benar jalan, yang benar-benar seiring untuk membela apa yang benar dalam pandangan mereka untuk negeri ini, untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Rasa loyalitas mereka kepada bangsa ini masih tetap melekat dalam dada mereka sekalipun mereka sudah purnawirawan hari ini. Ya, makanya kemarin support yang luar biasa atas YouTuber Nusantara dari seorang purnawirawan dan juga ada beberapa purnawirawan TNI yang benar-benar memberikan support menjaga agar sesuatu kondusif bisa terjadi ketika perjalanan YouTuber Nusantara kemarin ke rumah Pak Jokowi. Itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya mau katakan mereka tidak mewakili purnawirawan TNI yang lainnya. Banyak sekali. Baik-baik. Aku bahkan itu teman-teman sebelum pulang ke Malang ya, sebelum berangkat ke Malang, aku dijamu luar biasa sama Bapak Purnawirawan dan keluarganya, teman-teman. Itu saya sampai terharu, keluarga saya sampai terharu dijamu. Makan kita sharing di sana, teman-teman. Mereka antar sampai ke stasiun. Itu membuat saya terharu. Ternyata mereka nggak mewakili. Ada Purnawirawan TNI yang hari ini benar-benar setia sampai akhir hayat mereka, hidup mereka untuk membela NKRI. Pantaskah kita membuat sebuah pemahaman bahwa mereka mewakili purnawirawan TNI yang lain? Tidak sama sekali. Itu mereka seperti kaum sebelah ya, kaum ijazah palsu. Mereka selalu mengatakan rakyat tersiksa dengan Pak Jokowi yang tidak menunjukkan ijazah aslinya. Padahal mereka yang tersiksa, bukan rakyat kan? Bukan mereka. Bukan rakyat yang tersiksa. Mereka teriak-teriak mewakili rakyat. Rakyat sudah bosan dengan Pak Jokowi. Rakyat pakai nama rakyat. Tapi sebenarnya mereka saja yang tersiksa. Mereka kan mengatakan, rakyat susah dibuat Pak Jokowi. Lalu Pak Sudarsono bilang, Anda saja yang susah. Ya, teman-teman. Lantas sini menjadi pertanyaan. Pertanyaan yang besar dalam benak saya. Apakah lantas kalau mereka mau turunkan Gibran, mereka mau gantikan dengan siapa? Mereka mau gantikan dengan orang yang mereka pilih? Ya, siapakah orang yang pengen mereka pilih? Siapakah orang atau sosok yang ingin mereka pilih untuk gantikan Gibran? Cobalah kita lihat rekam jejaknya dulu, teman-teman. Kalau begitu ya, rekam jejak dulu, teman-teman. Ini menolak lupa. 11 Jenderal Purnawirawan dukung Anies. Ada ex dan jadi Kopassus hingga mantan Wakapolri. Jangan-jangan ini mereka mau angkat Anies untuk jadi wakil presiden tanpa melalui konstitusi yang ada. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track record-nya. Apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story tidak waktu menjabat. Sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan apa amat yakin dia sanggup Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple.
Oke, teman-teman ya. Jadi apakah menjadi pertanyaan saya? Apakah mereka mau menurunkan Gibran, kemudian mengangkat Anies menjadi wakil presiden Republik Indonesia tanpa melalui konstitusi saja? Ini nggak akan menimbulkan kegaduhan kok kalau mereka gantikan Anies. Masyarakat nggak akan bersuara kok. Masyarakat yang memilih Gibran itu nggak akan buat demo kok. Kalian coba saja, ya. Malahan coba saja kalian gantikan Mas Gibran dengan ya Anies dengan Mas Gibran. Coba saja kalau nggak terjadi kegaduhan, kekacauan yang baru lagi. Pastinya masyarakat yang dikatakan silent majority ini nggak akan silent lagi. Ya, adalah hal yang begitu kekanak-kanakan saya pikir teman-teman. Masa ya wakil presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, mereka mau menuntut MPR untuk menggantikan hanya dengan alasan-alasan yang benar-benar kocak ya. Di saat ada wakil presiden yang benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, ada wakil presiden yang benar-benar itu bekerja dengan sangat-sangat optimal, maksimal teman-teman, membantu meringankan pekerjaan presiden itu sendiri. Mereka mau gantikan ketika ada wakil presiden yang mungkin nanti berfungsi di saat ada sesuatu yang perlukan saja, mereka diam saja. Tapi kini ada wakil presiden muda, itu sikap, cekatan. Kok mereka mau turunkan? Ada apa sebenarnya, Pak? Ada maksud dan tujuan apa sebenarnya di balik ini? Kekacauan dan kegaduhan apa lagi yang mau kalian timbulkan? Coba, ya, masyarakat tuh jadi resah kan? Itu DM ke WA saya itu, Bang Vicky, bahas dong ini Purnawirawan, bahas ini dong. Aku kan kemarin karena kita mempunyai kegiatan bersama dengan Pak Jokowi kemarin kan, jadi ya semuanya ketampung deh. Jadi sekalipun saya belum pulang Manado, ya mungkin kalau saya bahas nanti udah pulang Manado, nanti beritanya udah basi ya teman-teman. Jadi makanya saya mau mengatakan teman-teman, ini adalah momen yang sempurna untuk saya bersuara dan juga ini adalah hal yang harus kita ketahui bersama bahwa ya bisa saja mereka melakukan hal ini untuk melemahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Coba saya lihat handphone saya ya. Ada sebuah narasi, sebuah pemahaman dari salah seorang subscriber yang mengatakan seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu teman-teman ya. Menurut saya motif utama untuk memisahkan Gibran dari Prabowo, ini dari Mas Eka di Jakarta ya, adalah untuk membuat Prabowo di pemilu 2029 tidak sekuat 2024. Sebab jika Prabowo masih dengan Gibran, maka 90% dipastikan Prabowo Gibran menang lagi. Dan jika Prabowo Gibran menang di 2029, sudah bisa dipastikan Gibran akan maju jadi presiden di 2034 dan 2039. Jadi jalan mereka untuk bisa jadi pres plus wapres akan tertutup sampai 15 tahun ke depan. Upaya memisahkan Gibran dari Prabowo ini bukan hanya dilakukan oleh oposisi, tapi juga dari parpol lain yang ada di pemerintahan saat ini. Yang sangat ingin presiden dan wakil presiden. Tolong viralkan niat mereka yang sebenarnya. Ini adalah opini yang berkembang juga di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka ingin saya sampaikan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah hal yang benar-benar kita harus sampaikan. Kita harus benar-benar nyatakan kepada masyarakat semua. Bahwa jangan sampai kita tergiring dengan perpecahan ini. Karena mereka begitu takut. Ya, itu Pak Jokowi pengaruhnya begitu besar hari ini. Mereka kenapa begitu giat untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi bisa saja pengaruhnya itu bisa benar-benar mengarahkan suaranya kepada salah satu pasangan di 2029. Karena mereka benar-benar ingin berkuasa, teman-teman. Mereka ingin menjatuhkan kekuasaan hari ini. Mereka ingin benar-benar kekuasaan yang sudah Pak Prabowo dan Gibran hari ini di tangan mereka itu tidak berjalan dengan lama. Karena mereka tahu ketika
Pak Prabowo dan Gibran itu benar-benar ada dalam sebuah kekuasaan pemerintahan. Lihat yang mereka terima hari ini, ya. Lihat yang mereka dapat hari ini. Oke teman-teman semua. Sorry teman-teman ya, ada kesalahan teknis ya. Maklum saya di hotel jadi kalian lihat ada banyak gangguan. No sunshine. Ada Shena, ada istri saya yang mengganggu saya hari ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, maklumi karena saya belum di rumah, belum di studio ya. Oke ya, saya berharap ini dulu pembahasan kita hari ini soal hal ini. Dan pastinya Pak Prabowo mengatakan, enak aja lu, ya. Wapres gue mau kalian turunkan, enak saja kalian ya. Kalian pikir semudah itu? Tidak semudah itu, Ferguson. Oke teman-teman ya, saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Jangan mudah percaya dengan apa yang nampak hari ini tentang perpolitikan kita. Ya, tapi kita harus melihat terlebih dahulu apa yang ada di dalamnya. Makanya YouTuber Nusantara berdiri untuk kita mengkaji informasi dan menyampaikan kepada masyarakat semua agar supaya masyarakat bisa benar-benar memahami akan sebenarnya seperti apa perpolitikan. Kami tidak sempurna dalam memahami ini, tapi setidaknya pemahaman yang kami pelajari itu bisa sedikit mengedukasi masyarakat. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.